adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Hai, shalom adik-adik. Apakah adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Nah, sebelumnya kakak mau ajak adik-adik semua untuk pemanasan dulu. Coba tangannya ke depan. Iya, diangkat ke atas. Oke, dilemas-lemaskan. Nah, kepalanya juga, badannya juga. Oke, kita sekarang siap ya untuk memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama walaupun tetap di rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami siap memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, selama bulan Oktober ini kita mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menolong Yusuf, menyertai Yusuf. Wah, hebat ya Tuhan kita. Tuhan kita kuat, hebat, dan besar. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Tuhan kita kuat, hebat, dan besar. Siap-siap ya pakai gerakannya ya. Yuk. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Siap ya, kita bergerak lagi menari buat Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Lagi ya, kita naikkan ya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
Adik-adik, kakak ajak adik-adik semua untuk menari buat Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan, dibebaskan, dan selalu ditolong oleh Tuhan. Yuk, sama-sama kita naikkan pujian ini. Bangkitlah dan bersoraklah, hai anak-anak pilihannya. Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan mazmur baginya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Menari dan bersuka cita, hai semua yang dibebaskannya. Tuhanlah sumber pengharapan, bawa pujian syukur baginya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Haleluya, haleluya. Bersoraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Bersoraklah, haleluya. Menari dan bersuka cita, hai semua yang dibebaskannya. Tuhanlah sumber pengharapan, bawa pujian syukur baginya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Haleluya, haleluya. Katakan bersorak, bersoraklah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersoraklah, haleluya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Lagi katakan. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 haleluya. Yeay, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, duduk yang manis dan kita mau siapkan hati kita. Kita naikkan pujian Bapakku Datang. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengerti
kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar mengenal isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Bulan ini kita sudah belajar mengenai Yusuf. Kehidupan Yusuf ini begitu penting ya adik-adik, karena inilah mulanya penduduk tanah Kanaan pindah ke negeri Mesir. Suatu kisah yang hebat ketika kemudian bangsa Israel pindah dari Mesir kembali menuju tanah Kanaan. Tuhan Allah yang besar itu melakukan hal-hal hebat untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Baiklah adik-adik, kita akan mengulang kembali sedikit mengenai Yusuf ya. Kita mulai. Bapak Yakub punya 12 anak laki-laki. Tapi Bapak Yakub saling sayang dengan Yusuf dan menghadiahkan Yusuf berupa jubah yang sangat indah. Saudara-saudara Yusuf iri pada Yusuf dan membenci Yusuf. Pada suatu hari, ketika Yusuf tidur dan bermimpi, mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya. Mimpinya itu adalah, dengar ya adik-adik, mimpi yang pertama, berkas-berkas gandum saudara Yusuf berkas-berkas gandum saudara-saudara Yusuf menyembah berkas-berkas gandumnya Yusuf. Mimpi yang kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf semakin membenci Yusuf karena menurut mimpi tersebut mereka semua harus menyembah Yusuf. Lalu saudara-saudara Yusuf berencana untuk membunuh Yusuf. Tapi ada satu kakaknya bernama Ruben mencegah saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf. Mereka lalu memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Lalu ada orang-orang pedagang Arab melewati tempat tersebut hendak ke Mesir. Nah, saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf adiknya itu seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf pemberian bapaknya Yakub itu dicelupkan ke darah kambing. Waduh. Lalu mereka mengatakan pada bapak Yakub bahwa Yusuf sudah mati. Bapak Yakub sangat sedih sekali karena Yusuf itu anak kesayangannya. Sementara itu Yusuf dibawa ke Mesir, tapi Tuhan selalu menyertai Yusuf. Nah adik-adik, sebelum kakak lanjutkan cerita Yusuf saat berada di Mesir, kakak mau bertanya dulu ya. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya? Ayo, adik-adik, ada yang mau menjawab? Ya, yang pertama, kita sebagai saudara harus saling mengasihi. Kakak mengasihi adik dan adik mengasihi kakak. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh iri ya, seperti kakak-kakak Yusuf tadi. Nah, kita juga tidak boleh berbohong. Harus selalu sayang dan saling mendoakan ya adik-adik. Kepada mama dan papa kita juga harus sayang. Lalu kita harus jujur.
Jangan mudah marah atau ngambek, dan selalu mendoakan mama papa kita selalu sehat agar bisa mendidik kita dan mengajar kita dengan baik di rumah. Adik-adik, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Walaupun nampaknya kisah Yusuf itu sangat menyedihkan ya. Tuhan punya rencana yang indah, demikian juga di dalam hidup kita. Walau kadang kita mengalami penderitaan, Tuhan mau kita pantang menyerah dan terus percaya padanya. Adik-adik, sekarang kakak akan lanjutkan cerita Yusuf ya. Setelah berada di Mesir, saat dibawa ke Mesir, usia Yusuf itu sekitar 17 tahun. Ia dijual kepada Potifar. Potifar itu bekerja untuk Raja Firaun ya. Yusuf bekerja sangat bertanggung jawab sampai dewasa di rumah Potifar. Tapi istri Potifar memfitnah Yusuf. Apa sih fitnah itu adik-adik? Nah, fitnah itu adalah menuduh orang lain melakukan kejahatan. Jadi istri Potifar mengatakan bahwa Yusuf berbuat jahat padanya. Padahal tidak. Tapi Potifar percaya pada istrinya, sehingga Yusuf dipenjara. Selama di penjara, Yusuf dipercaya oleh kepala penjara untuk mengurus tahanan yang lain. Di penjara juga ada juru minuman dan juru roti. Ketika mereka bermimpi, Yusuf mengeluarkan kemampuannya untuk menafsirkan mimpi mereka. Dan ternyata tafsirannya mimpi Yusuf benar-benar terjadi. Di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi. Ia melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Lalu ia bermimpi lagi. Mimpi yang kedua itu yaitu 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Yusuf yang saat itu di penjara diperintahkan menghadap Raja Firaun dan mengartikan mimpi-mimpi itu. Yusuf katakan ada 7 tahun kelimpahan makanan dan kemudian 7 tahun kelaparan di Mesir. Dan raja harus mencari seorang bijaksana yang dapat menyimpan makanan. Raja Mesir akhirnya memilih Yusuf menjadi penguasa tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan makanan selama 7 tahun. Dan 7 tahun berikutnya bangsa Mesir tidak kelaparan. Nah adik-adik, sudah dengarkan cerita tentang Yusuf sampai kepada Yusuf mengartikan atau menafsirkan mimpi Raja Firaun. Dan kemudian Yusuf juga diangkat menjadi penguasa di Mesir. Wah, hebat ya. Sekarang kakak mau memberikan pertanyaan untuk adik-adik ya. Coba adik-adik jawab di rumah. Pertanyaan pertama, ada berapa jumlah saudara-saudara Yusuf? Ya, betul sekali. Ada 11 orang ya. Pertanyaan kedua, di rumah siapa Yusuf bekerja setelah sampai di Mesir? Ayo, siapa coba namanya ya? Oh, betul. Namanya itu Potifar. Pertanyaan yang ketiga, siapa nama raja yang mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir setelah Yusuf menafsirkan mimpinya? Raja siapa ya? Raja Mesir namanya Firaun. Yeay! Hebat adik-adik. Wah adik-adik, Yusuf itu memang benar-benar hebat dalam menafsirkan mimpi. Semuanya karena Yusuf mengandalkan Tuhan. Yusuf takut akan Tuhan. Yusuf orang yang bertanggung jawab dan bekerja keras. Walau disakiti oleh orang lain, baik saudaranya dan istri Potifar, tapi dia tetap percaya pada Tuhan. Terus bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Nah adik-adik, masih ingat ayat hafalan bulan ini? Yuk kita hafalkan sama-sama dari Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hebat adik-adik. Nah adik-adik, jika ada adik-adik yang sudah memutuskan ingin seperti Yusuf, percaya kepada Tuhan Yesus, ingin hidupnya diselamatkan dan diberkati, boleh angkat tangannya, boleh angkat tangan kanannya, lalu ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, ini sebutkan nama adik-adik ya, menyerahkan seluruh kehidupanku dipimpin oleh Tuhan. Aku mau percaya dan taati firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk dapat seperti Yusuf, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Percaya penuh pada setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, cerita Yusuf akan dilanjutkan di bulan November. Tetap beribadah dengan semangat. Yeay! Halo adik-adik, saatnya kita kegiatan. Nah, kegiatan kali ini Kak Feli mengajak adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan. Kak Feli percaya adik-adik balita sangat senang bergerak. Kali ini kalian ditemani oleh dua orang teman kalian, yaitu Selo dan Ciel. Yuk kita ikutin mereka ya. Shalom teman-teman, nama aku Ciel dan aku Celo. Kita hafalin ayat hafalan kita yuk. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, udah hafal belum ayatnya? Kita ulangi satu kali lagi ya. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Adik-adik, mengertikah adik-adik maksud dari ayat hafalan kita ini? Adik-adik, kalian semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus selalu sayang pada kita. Ada saatnya kita mengalami hal-hal yang menyenangkan seperti dapat kado dari teman, dibeliin mainan sama mama papa, bisa jalan-jalan bareng keluarga, atau bisa main sama teman-teman.
Adik-adik, tapi kalau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan seperti sakit, gak dibeliin mainan yang kita minta sama mama papa, jatuh dari sepeda, diejek teman, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. Tuhan turut bekerja dalam hal-hal yang menyenangkan dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan untuk kebaikan kita, anak-anaknya Tuhan. Contohnya nih, siapa yang pernah sakit sariawan? Ayo. Sariawan itu gak enak banget ya rasanya. Bibir pecah-pecah, lidahnya luka, mau makan aja susah karena rasanya perih banget. Nah, adik-adik, Tuhan mengizinkan untuk kita mengalami sakit justru karena Tuhan Yesus mau mendatangkan kebaikan pada kita. Buktinya apa ya? Ketika kita sakit sariawan, kita jadi berubah. Yang tadinya susah makan sayur dan buah jadi berubah, jadi seneng banget makan sayur dan buah supaya nggak sakit sariawan lagi. Jadi adik-adik tetap bersyukur ya, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini ya adik-adik. Ingat bahwa segala sesuatu apapun yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan tadi ayatnya di Roma 8 ayat 28a. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan teman-teman kalian yang akan bagi berkat. Oh iya, kalau adik-adik juga mau bagi berkat, jangan lupa kirimkan videonya kepada kakak-kakak sekolah minggu supaya kita juga bisa memberkati teman-teman kita yang lain. Sekarang kita sama-sama saksikan ya. Let's go! Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing a song again. Whatever may pass and whatever may before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich with love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Wah, tidak terasa ya, ibadah kita sudah mau selesai. Tapi
Kakak percaya Tuhan Yesus tidak pernah selesai sama hidup kita, karena Dia selalu ada senantiasa menyertai kita, karena Tuhan Yesus punya rencana atas hidup kita. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Yuk sama-sama lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami senang sekali Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih kami boleh memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu dan melakukan aktivitas. Kami senang ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semua Tuhan. Berkat kesehatan, berkat damai sukacita, berkat yang kelimpahan yang berasal daripada Engkau selalu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati juga buat papa mama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sampai di sini dulu adik-adik. Bye. God bless you.